mata kuliah Sejarah Peradaban Islam tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah. Pada sesi ini ada 4 sesi, yaitu pembukaan, yang kedua membawa makalah, yang ketiga penutup. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Untuk yang kedua yaitu pemakalah untuk saudara Indra Bayu, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator telah memberikan waktunya kepada saya untuk melakukan presentasi kali ini. Baiklah rekan-rekan, saya akan bawakan presentasi kali ini dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan tema Peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Oke, rekan-rekan bisa lihat di layar ini daftar isi dari makalah ini adalah: pertama ada pengantar, pendahuluan meliputi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan kita ada 4 tema: Arab sebelum Islam, riwayat Nabi Muhammad SAW, tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW, serta berakhirnya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan dilanjut dengan bab 3 adalah penutup serta daftar pustaka. Untuk menyingkat waktu, kita langsung ke rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 4. Yang pertama adalah bagaimana Arab sebelum Islam. Yang kedua, bagaimana riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, apa saja tujuan dakwah Rasulullah SAW, dan bagaimana berakhirnya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Baiklah rekan-rekan, untuk pembahasan pertama adalah Arab sebelum Islam. Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Kota ini dilalui oleh jalur perdagangan yang ramai menghubungkan daerah Yaman di selatan dan Syria di utara. Dengan adanya Ka'bah di tengah-tengah kota, Mekah menjadi pusat keagamaan di Arab. Ka'bah adalah tempat mereka berziarah. Di dalamnya terdapat kurang lebih 360 berhala mengelilingi berhala utama yang disebut sebagai Hubal. Kekuatan politik kemudian berpindah ke suku Khuza'ah dan akhirnya ke suku Quraisy di bawah pimpinan Qusay. Suku terakhir inilah yang kemudian mengatur urusan-urusan politik dan urusan-urusan yang berhubungan dengan Ka'bah. Salah satu pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seorang yang tadinya hina, atau sebaliknya, dan dapat menghinakan orang yang tadinya mulia. Berkembangnya budaya Arab di daerah Arab menjelang kebangkitan Islam berasal dari pengaruhnya budaya bangsa-bangsa di sekitarnya yang lebih awal maju daripada kebudayaan dan peradaban Arab. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pada masa sebelum masa kerasulan atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun Gajah, tahun di mana ketika pasukan Gajah Abraham menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun pasukan Abraham mengalami kehancuran. Peristiwa itu kira-kira terjadi pada tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dipercayakan oleh Halimah dari suku Bani Sa'ad untuk diasuh dan dibesarkan. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Sang paman sangat disegani dan dihormati di kalangan orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah secara keseluruhan. Tetapi dia sangat miskin. Dalam usia muda, Nabi Muhammad SAW hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Ketika ini membuatnya jauh dari segala nafsu duniawi, sehingga dia terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Ada seorang pendeta yang melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW sesuai dengan petunjuk cerita-cerita dari agama Kristen. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, ia berangkat ke Syria membawa barang dagangan seseorang saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda, yang bernama Khadijah. Dalam perdagangan ini, Nabi Muhammad memperoleh laba yang sangat besar. Khadijah kemudian melamar Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad berusia genap 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Yang kedua, pada masa kerasulan. Beberapa kilometer di Mekah, pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi di Gua Hiro, malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu Allah yang pertama. Pada usia Nabi yang menjelang 40 tahun itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Nabi Muhammad sebagai nabi atau rasulnya. Pada wahyu yang kedua, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyeru umat manusia kepada satu agama, yaitu agama Islam. Di masa kerasulan ada dua fase. Yang pertama adalah fase Mekah. Fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di negara Mekah. Walaupun Nabi Muhammad sendiri berasal dari suku yang sama. Secara umum, periode Mekah, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya dan bukan kenabiannya. Implikasinya dakwah dengan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, lebih tepatnya dibandingkan oleh aspek kenabiannya dengan melaksanakan tablik. Ada dua cara dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, dakwah secara diam-diam. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah SAW berdakwah. Pertama-tama, beliau melakukan secara diam-diam di lingkungannya sendiri, di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang yang pertama yang menerima dakwah beliau adalah keluarga dan sahabatnya. Seorang demi seorang diajak agar mau meninggalkan agama berhala dan hanya mau menyembah Allah yang Maha Esa. Usaha yang dilakukan itu berhasil. Orang-orang yang mula-mula beriman adalah yang pertama istri beliau, Khadijah. Yang kedua di kalangan pemuda ada Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haris. Dari kalangan budak ada Bilal bin Rabah. Dari kalangan orang tua atau tokoh masyarakat ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, dakwah Nabi adalah secara terbuka atau terang-terangan. Setelah beberapa lama berdakwah secara individual, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka. Dan langkah berikut ini ialah berdakwah secara umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, maka semakin keras pula tantangan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy. Menurut Ahmad
Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang-orang Quraisy menentang seruan Islam. Antara lain adalah mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Yang kedua, Nabi Muhammad menyeruh atau menyamakan kepada hak bangsawan dengan hamba sahaya adalah sama di pandangan Islam dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan hari pembalasan di akhirat. Taklid kepada nenek moyang mereka adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Oke, yang kedua, di fase Madinah. Pada waktu itu penduduk Yasrib Madinah sebelum Islam terdiri dari 2 suku bangsa, yaitu Arab dan Yahudi. Yang kedua ini saling bermusuhan. Karena kegiatan dagang di Yasrib dikuasai atau berada di bawah kekuasaan Yahudi. Waktu itu permusuhan dan kebencian antara kaum Yahudi dan Arab semakin tajam. Kaum Yahudi melakukan siasat mencegah atau memecah belah dengan melakukan intrik dan menyebarkan pemusuhan dan kebencian di antara suku Aus dan Kharaj. Siasat ini berhasil dengan baik dan mereka merebut kembali posisi kuat terutama di bidang ekonomi. Klimaks dari permusuhan 2 suku tersebut adalah Perang Bu'as. Pada tahun 618 Masehi, seusai perang baik kaum Aus maupun kaum Kharaj menyadari bahwa akibat dari permusuhan mereka sehingga mereka berdamai. Setelah kedua suku berdamai dan suku Kharaj pergi ke Mekah, dan setelah di Mekah Nabi Muhammad SAW menemui rombongan mereka pada sebuah kemah. Beliau memperkenalkan Islam dan mengajak mereka agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebelumnya mereka telah mendengar ajaran Taurat dari kaum Yahudi dan mereka tidak merasa asing lagi dengan ajaran Nabi. Maka mereka menyatakan masuk Islam dan berjanji akan mengajak penduduk Yasrib masuk Islam. Setibanya di Yasrib, mereka bercerita kepada penduduk tentang Nabi Muhammad SAW dan agamanya yang dibawanya, serta mengajak mereka masuk Islam. Kemudian ada pembentukan sistem sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Quba. Masjid Quba dibangun pada hari Senin 8 Rabiul Awal Hijriah atau 23 September 622 Masehi. Meskipun sederhana, Masjid Quba boleh dianggap sebagai contoh atau bentuk daripada masjid-masjid yang didirikan umat muslim di kemudian hari. Masjid yang kedua yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau bertepatan pada bulan September 662 Masehi. Saat itu Nabi sendiri yang meletakkan batu pertama, lalu batu kedua, ketiga, keempat, dan kelima masing-masing diletakkan oleh sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali. Selanjutnya pembangunan dikerjakan secara gotong royong sampai selesai. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Dalam meletakkan dasar kehidupan umatnya, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah yang disebut sebagai muhajirin dengan penduduk Madinah yang sudah masuk Islam dan ikut membantu kaum muhajirin tersebut adalah Ansor. Ada beberapa orang yang dipersaudarakan Nabi Muhammad SAW, diantaranya ialah Ammar bin Yasir, muhajirin dengan Huzaifah al-Yamani Ansor, Abu Bakar dengan
Kharjah bin Zaid, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik, Abu Zahar al-Ghifari dengan Al-Muzir bin Arm, dan seterusnya. Nabi Muhammad juga melakukan persahabatan dengan orang-orang di luar Islam. Nabi Muhammad SAW menjalin hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak memeluk agama Islam. Di Madinah, selain orang-orang Arab Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi, yaitu Bani Nadir, Bani Quraisyah, dan Bani Qainuqa. Dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Agar stabilitas masyarakat diwujudkan, Nabi Muhammad SAW mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Perjanjian ini di dalam pandangan ketatanegaraan sekarang sering disebut dengan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Adapun pokok-pokok ketentuan dalam Piagam Madinah antara lain sebagai berikut. Seluruh masyarakat yang menandatangani harus bersatu padu di bawah payung perdamaian. Yang kedua, jika salah satu kelompok yang turut menandatangani piagam tersebut diserang, maka kelompok lain harus membelanya. Tidak boleh pada satu kelompok pun yang menggalang kerjasama dengan kafir Quraisy atau membantu mereka melakukan perlawanan terhadap masyarakat Madinah. Yang keempat, orang Islam, Nasrani, dan Yahudi serta seluruh masyarakat Madinah yang lain bebas memeluk agama dan keyakinan masing-masing, dan mereka dijamin kebebasannya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Yang terakhir, urusan pribadi atau perorangan atau perkara-perkara kecil kelompok non-muslim tidak harus melibatkan pihak-pihak lain secara keseluruhan. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW juga meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, dan dasar-dasar tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad berusaha menetapkan dan menegakkan hukum privat, misalnya hukum keluarga, baru kemudian masalah-masalah publik seperti interaksi sosial. Dalam masalah sosial politik, Nabi Muhammad SAW membangun dasar-dasar sistem musyawarah. Dalam sistem ekonomi munculnya sistem baru dalam perdagangan, yakni sistem dagang non-ribawi yang melarang adanya eksploitasi, monopoli, dan rentenir. Dalam bidang kemasyarakatan dibuatlah dasar-dasar sosial seperti al-ukhuwah, kepersaudaraan, al-musawah, persamaan, at-tasamuh atau toleransi, al-musyawarah, perundingan, dan al-muawanah atau kerjasama. Ada beberapa dinamika setelah pembentukan konstitusi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah ternyata melahirkan dinamika masyarakat yang sangat luar biasa, baik bersifat positif maupun negatif. Hal yang positif, keadaan masyarakat yang mencapai taraf hidup yang harmonis dan beradab, sehingga memungkinkan misi beliau berjalan lancar. Hal yang negatif, terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas perjanjian yang pernah dibuat bersama yang dilakukan oleh golongan-golongan Yahudi sehingga melahirkan peperangan. Dan peperangan tersebut antara lain adalah termasuk perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Mu'tah, pembebasan Mekah, perang Hunain, dan perang Tabuk. Untuk pembahasan perang-perang tersebut, teman-teman bisa baca sendiri di makalah yang sudah saya share di grup ya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya adalah tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau mempunyai 5 tujuan. Antara lain adalah membentuk kepribadian Islam
membentuk keluarga Islam, bentuk masyarakat Islam, bentuk khilafah Islamiyah, dan menjadi guru dunia. Selanjutnya adalah berakhirnya masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun, tepatnya pada hari Senin, bulan Rabiul Awal tahun 12 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 Masehi. Penutupan kepemimpinan beliau ialah setelah berangkatnya beliau untuk melakukan haji wada pada tahun ke-10 Hijriah, dan jenazah beliau kemudian disemayamkan di Masjid Nabawi Madinah. Oke teman-teman, demikianlah tadi pembahasan dari saya tentang makalah dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang bertema Peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Apabila ada kata-kata yang salah di dalam saya menyampaikan presentasi kali ini, saya mohon maaf. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab, dan saya akan kembalikan waktu sepenuhnya kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab, silahkan beri pertanyaan di grup sejarah. Dan untuk sesi yang terakhir yaitu sesi keempat, kita tutup materi ini dengan bacaan hamdalah. Untuk yang terakhir, jika ada salah kata dari moderator dan pembawa makalah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.